Halo, halo, halo. Selamat pagi para mahasiswa kelas penganggaran yang saya ampu. Untuk pertemuan minggu ini akan kita mulai dengan menjelaskan tentang materi peramalan penjualan serta penyusunan anggaran penjualan. Jadi untuk materi ini, selain kalian memperhatikan video yang saya rekam ini, silakan kalian juga membuka buku Navarin, ya. Karena di sini nanti karena keterbatasan waktu, saya hanya akan menjelaskan secara intensif untuk bagian menyusun anggaran penjualan, ya. Jadi untuk metode peramalan penjualan itu nanti ada banyak sekali caranya, ya. Bisa kalian baca sendiri, terus kemudian saya hanya akan mencontohkan salah satu metode yang gampang dipakai maupun lebih sering dipakai. Terutama kalau misalnya kalian lebih suka menggunakan data-data yang sumbernya dari data sekunder, ya. Baik, jadi kompetensi dasarnya sesuai dengan judulnya, ya. Yang pertama adalah kalian itu mampu melakukan peramalan penjualan. Ya, jadi kalau ditanya tahun depan, ya, kira-kira kita bakal bisa terjual berapa, itu kan sudah bisa menjawabnya dengan salah satu dari banyak metode yang ada. Terus yang kedua, ya, setelah tahu bahwa mungkin tahun depan itu penjualannya sekian, nah kira-kira penjualan tersebut, ya, itu kan berupa total, ya, total terjual. Nah, kira-kira dengan kamu punya produk banyak, ya, terus kemudian tiap produk itu harganya berapa, kamu bisa nggak menyusun anggaran penjualan? Ya, artinya di sini kalian tidak sekedar ngitung, tetapi juga kalian membuat tabel, ya, paling gampang itu istilahnya membuat tabel dan isi-isi angka di masing-masing kolom maupun baris itu benar, ya, sesuai dengan apa namanya alokasi masing-masing dan seterusnya, ya, seperti itu. Oke, jadi saya akan pandu dulu ya bahwa ramal penjualan itu intinya ada dua metode ya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ya, baik yang sering dipakai oleh perusahaan pada umumnya maupun mungkin perusahaan juga mungkin belum terlalu memakainya, mungkin karena tidak tahu atau mungkin orang yang bekerja di sana juga mungkin belum paham tentang metode ramalan yang lebih ilmiah. Oke, nah yang pertama adalah metode kualitatif. Ada lima paling enggak ya yang di buku itu ada lima. Yang pertama adalah kita, misalnya kita sebagai perusahaan ya, itu meramalkan penjualan kita berdasarkan pendapat para tenaga penjualan. Ya, dalam artian salesman atau mungkin supervisor para salesman-nya ya. Nah, karena apa? Di sini kebanyakan mungkin justifikasinya adalah mereka kan para frontliners ya. Frontliners itu artinya orang yang berjuang untuk bisa mendapatkan omset. Ya, jadi perusahaan itu mengandalkan para frontliner ini untuk mendapatkan omset. Nah, mereka yang tahu kondisi lapangan. Oke, jadi baik mereka itu mungkin jualannya ke konsumen akhir langsung atau mereka jualannya ke bisnis retail yang lain ya. Misalnya apa namanya spring bed misalnya. Spring bed tuh mungkin ada yang jualannya itu langsung ke toko-toko ya, ke toko-toko kasur, toko-toko apa furniture gitu ya. Kalau kalian lihat di pinggir jalan beberapa itu, nah itu bukan berarti bahwa toko tersebut itu memproduksi spring bed atau mungkin furniture tersebut. Enggak, itu pasti disuplai. Disuplai dari para perusahaan, di mana para perusahaan itu punya salesman. Jadi hubungannya adalah B2B, business to business. Ya, berarti para frontliners itu akan berhadapan dengan para pemilik toko dan para pemilik toko itu pasti punya berbagai macam informasi ya karena mereka bersentuhan langsung dengan konsumen akhirnya. Atau bisa juga mungkin ya, mungkin perusahaan tersebut mengadakan semacam seperti bazar atau mungkin sale akhir tahun atau mungkin sale lebaran gitu. Jadi mereka tuh pasang apa tenda atau mungkin sewa tempat ya di sebuah mall atau gimana ya di mana mereka kan langsung berhadapan dengan para konsumen akhir. Jadi para keluarga muda atau mungkin keluarga yang mungkin baru dapat anak atau gimana atau mungkin buat hadiah gitu atau mungkin hanya sekedar pengen mengganti kasur yang dulu menjadi kasur yang baru. Seperti itu ya. Karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang punya kepentingan langsung dengan kualitas produk tersebut ya atau mungkin ketersediaan produk tersebut,
mereka bisa kita andalkan ya. Tetapi masalahnya di sini ya, yang namanya tenaga penjualan itu kan manusia ya. Setiap manusia itu punya subjektivitas ya. Subjektivitas dalam artian tuh mungkin mereka ngomong begini karena mereka punya mental yang seperti ini. Ya, paling gampang adalah ya mental positif dengan mental negatif intinya. Ya, ibarat kata mungkin kan udah pernah denger ya, udah pernah dengar kisah seperti ini, mungkin di internet atau mungkin lagi ngobrol-ngobrol gitu, yaitu bahwa kira-kira jualan AC ya, jualan AC di Kutub Utara itu kira-kira bakalan laku keras atau enggak, ya kan? Nah, kalau dipikir-pikir ya, kita pikir aja bahwa pasti akan ada dua orang. Ya, yang pertama yang optimis dan yang pertama yang pesimis. Ya, mungkin yang pesimis akan bilang kayak gini, loh ya nggak mungkin bos, lo jenenge AC, AC kan bikin dingin. Nggak mungkin bisa dijual di Kutub Utara. Nah, sementara para optimis akan ngomong bahwa, "Duh, pasti terjual, Bos. Namanya aja AC, air conditioner. Kan bisa disetting jadi panas. Jadi kalau kita jual di sekitar daerah Kutub Utara, pasti laku." Nah, jadi itu terkadang tinggi subjektivitasnya. Apalagi kalau dari tadi contohnya ya, bahwa ada satu salesman yang positif, ada satu salesman yang negatif mindsetnya. Sehingga kalau misalnya terlalu mempercayai yang optimis nanti apa namanya overestimate, terus kalau nanti percaya yang pesimis, nanti malah jadinya ramalan penjualannya underestimate. Jadi itu kelemahannya metode ini. Terus kemudian, metode pendapat para manajer divisi penjualan. Ya, dalam artian begini, ini umum digunakan jika jumlah pelanggan itu terbatas. Oke, maksudnya apa jumlah pelanggan terbatas? Karena begini, seperti tadi ya, seperti tadi ya. Yang namanya manajer divisi penjualan, ya itu biasanya akan lebih fokus untuk apa namanya menjalin kerjasama atau menjalin hubungan baik dengan retail ya, toko retail, artinya toko-toko furniture, toko-toko yang jual spring bed di pinggir jalan itu ya. Itu makanya kan jumlahnya paling gak terbatas ya, ketimbang ngomong bahwa pelanggan kalian siapa, oh pelanggan kami itu adalah seluruh masyarakat keluarga-keluarga di kota Semarang, itu kan luas banget. Nah mereka kemudian karena mereka manajer, mereka fokus pada yang ikan-ikan gede aja. Artinya ikan-ikan yang istilahnya itu kalau beli kasut itu sekalian banyak, sekalian gede. Siapa? Toko-toko retail. Ya. Nah, namun ya karena ini benar-benar hanya mengandalkan apa namanya relasi, ya relasi terkadang relasi itu tidak cocok untuk tipe ramalan yang jangka panjang. Karena kalau mau meramalkan ramalan yang jangka panjang, misalnya ya 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 8 tahun ke depan, itu terkadang lebih bagus kalau pakainya metode kuantitatif ya itu. Terus kemudian metode pendapat juri dari eksekutif, maksudnya pendapat juri itu intinya begini, intinya tuh bosnya tuh bos maha besar lah gampangannya gitu loh. Jadi manajer yang atas-atas tuh intinya tuh manajer tuh bos yang maha besar, yang intinya tuh pokoknya kayaknya semua orang tuh kayak apa memujanya, atau mungkin saya nggak berani membantah atau gimana, sehingga cenderung one man show ya. Artinya tuh kalau ada masukan-masukan dari bawah, jadi istilahnya kan ada ini ya, ketika di kalian belajar manajemen SDM itu kan ada teori motivasi tuh. Motivasi di mana pendapat bawahan atau pendapat yang sifatnya tuh horizontal ya itu dihargai ya, bottom up istilahnya kan. Jadi keterlibatan tipe bottom up. Nah, tapi kalau ini misalnya ini top bottom terus ya, cenderung one man show, itu bisa menimbulkan moral hazard ya. Satu, kalau misalnya ternyata apa namanya perkiraannya salah, nah nanti yang bisa disalahkan paling gampang siapa? Ya orang-orang yang paling bawah, itu malah jadi moral hazard, akan menjadi apa toxic environment gitu loh. Jadi ada relasi yang buruk secara perang dingin ya antara yang bawah dengan yang di atas. Nah, kedua, kalaupun misalnya apa namanya cenderung one man show, ya cenderung one man show, itu sangat lemahnya gini. Meskipun benar-benar bisa ya, benar-benar bisa meramalkan dengan tepat ya, terus kemudian tidak terjadi moral hazard ya antara para karyawannya, sehingga relasi di dalam perusahaan itu harmonis banget ya, nggak ada suatu perpecahan gitu. Masalahnya nanti kalau ini manajernya itu ternyata keluar ya, atau misal tidak bekerja lagi ya, yang namanya manajer tingkat atas ya kayak CEO itu kan ada dua tipe ya. Dua tipe itu dalam artian tuh memang dia memang statusnya tuh pegawai, atau dia sendiri adalah seorang owner. Ya kalau misalnya orang jago-jago kayak gini,
itu tidak ada kaderisasi, terus semua orang hanya mengandalkan dia melakukan ramalan-ramalan seperti itu, kan kita nggak tahu gimana caranya dia meramal. Nah, itu resikonya adalah kalau nggak ada orang itu, misal diganti apa namanya generasi kedua lah, atau mungkin diganti sama manajer yang dulu di bawahnya kemudian jadi CEO karena dia pensiun misalnya tuh, dan nanti terus perusahaan gimana gitu loh, karena tidak tidak punya budaya untuk mengembangkan ramalan penjualan yang apa namanya ilmiah. Jadi itu ada kelemahannya seperti itu. Kemudian metode pendapat para pakar, ya ini gampang, ya gampang karena istilahnya nama aja pakar, ya kita akan mulai berasumsi bahwa yang namanya pakar tuh kan ngerti lah dia ngomong apa, ya tapi ingat apa namanya kalau metode para pakar itu bisa bias, ya bisa bias pada orangnya, bukan pada datanya. Ya, jadi istilahnya mungkin kita terlalu bias terhadap salah satu ekonom ya atau gimana, terus habis itu kita bilang bahwa wah pokoknya dia bener, pokoknya dia ngomong apa pokoknya dia bener. Nah masalahnya apa namanya data yang dia kemukakan yang akan jadi asumsi kita misalnya ya sebagai manajer tingkat atas, itu datanya tuh bener-bener istilahnya tuh satu bener ya, kedua valid, tiga reliable apa enggak, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada bias, ya ada potensi bias bahwa kita akan terlalu menggantungkan diri kepada para pakar tersebut. Oke, terus kemudian metode pendapat dari survei konsumen. Ya, nah, ini bisa dilakukan dalam artian misalnya ya bahwa untuk mendongkrak penjualan mungkin perlu varian produk yang baru. Ya, mungkin seperti spring bed itu ya misalnya tingkat keunggulnya gimana atau mungkin warnanya gimana kayak gitu-gitu. Itu bisa ya. Namun yang harus diperhatikan adalah ini metode samplingnya harus jadi perhatian. Ya, faktor metode samplingnya harus jadi perhatian. Ya, kalau saya dulu pernah apa namanya sama ayah saya ya pernah dimasukkan ya ke dalam tim survei untuk saya belajar tentang perusahaan itu apa waktu saya masih apa namanya SMP ke SMA, itu saya sudah pernah mencoba untuk melakukan survei ini, dan metode sampling yang dipakai perusahaan itu ternyata adalah ya ini apa namanya karena hubungannya dengan toko-toko B2B, sementara toko retail itu kan yang paling ngerti lah mana yang terjual. Lah istilahnya mereka itu bisa dianggap mewakili istilahnya itu kayak sisi sentimen para konsumer akhir ya, karena mereka pemilik toko dan mereka harus benar memperhatikan kan bahwa ini konsumenku itu sukanya produk apa ya, spring bed yang tebal busanya kayak gimana, spring bed yang warnanya gimana itu tahu. Nah dari situ kemudian muncul kita punya produk-produk baru yang ya syukurnya memang laris di toko-toko retail tersebut karena benar-benar disukai oleh para pelanggan toko tersebut. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan metode samplingnya. Kalau misalnya kelak kalian bekerja, kemudian istilahnya mengusulkan pakai ini aja, kita survei konsumen aja. Nah, itu hati-hati di situ. Ya, kalau benar nanti jadinya bagus, nah kalau salah berarti sia-sia. Ya, sumber daya apapun yang dipakai untuk melakukan survei tersebut. Nah, terus ada yang namanya metode kuantitatif. Nah, ini adalah metode yang akan diajarkan di sini, ya, karena kita di sini kan metodenya metode yang akademik ya, metode yang ilmiah. Dalam artinya tuh kalau kita punya data sekunder atau bagaimana ya, kita bisa apa namanya melakukan metode ramalannya. Ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu analisis lini produk. Contohnya ya, contoh apa perhitungan atau pembuktiannya itu ada di buku Navarin. Silakan buka ya bukunya tersebut. Tapi intinya begini, analisis lini produk itu sebenarnya tujuannya untuk menjawab dalam artian tuh apakah akan terjadi kanibalisasi, ya kanibalisasi market share dari sebuah lini produk yang sudah ada. Ya, apakah memperkenalkan dan jualan produk baru akan menggunakan jumlah jualan produk yang lama. Misalnya paling gampang lah, relevan aja misalnya. Indomie ya. Kamu tahu lah ya Indomie goreng ataupun Indomie kuah itu kan banyak sekali rasanya ya, terutama apa namanya kalau misalnya kalian tahu ada iklan bahwa wah ini ada produk baru nih kita harus cobain gitu lah. Nah masalahnya adalah yang dipikirkan oleh perusahaan ketika merilis misalnya varian rasa Indomie yang terbaru itu adalah jangan sampai ya varian Indomie rasa ini itu akan menggerogoti pangsa pasar misalnya Indomie goreng yang normal atau Indomie goreng ayam panggang misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi ini krusialnya lebih bisa dipakai kalau misalnya memang
perusahaan kamu itu produknya itu lini produknya banyak banget ya, bahkan satu lini produk mungkin ada berapa varian. Nah ini paling cocok. Nah itu di buku Navarin ada ya. Kemudian metode distribusi probabilitas ya. Di sini kita menggunakan interval jualan dan kemungkinan terjualnya. Di buku Navarin ada. Nah terus kemudian analisis tren ya. Di sini yang akan kita bahas di materi pertemuan ini itu ini ya. Tren linear terutama kita akan mencoba bagaimana caranya mengerjakan sebuah persoalan dan menyelesaikannya dengan metode kuadrat terkecil. Nah, selain metode kuadrat terkecil ada juga yang namanya metode momen. Ya, itu tren linear. Dalam artian tuh tren linear tuh mengasumsikan bahwa apa namanya? Bahwa kalau kalian masih ingat ya matematika ekonomi, namanya aja garis linear. Garis linear tuh kan istilahnya garis lurus ya. Garis lurus itu kan bisa mungkin mendatar atau mungkin apa namanya? Naik ya, naik secara konsisten atau mungkin melandai atau turun secara konsisten. Itu tren linear. Ya, jadi kita mengasumsikan sesuatu yang pada dasarnya itu mungkin sedikit tidak bisa terlalu realistis, tapi seenggaknya kita punya ukuran lah dalam hal peramalan penjualan. Itu tren linear. Sedangkan tren non linear dalam artian ini harusnya adalah sesuatu yang eh, secara ideal itu kalau kalian bisa menguasai, maka artinya kalian tuh sudah semakin dekat dengan realitas ya. Karena tren non linear, namanya aja non linear, garis non linear. Ya, kalian sudah belajar di matematika ekonomi bahwa kalau kalian merumuskan sebuah persamaan matematika non linear, ya nanti kan hasilnya seperti apa? Kan bukan garis lurus ya. Kan bisa berupa garis yang lengkuk-lengkuk yang kita sebut sebagai kurva. Nah, kurva tersebut ada yang membentuk seperti parabola. Makanya ini ada metode yang namanya tren parabola kuadrat. Ya, terus kemudian ada kurva ya yang modelnya itu seperti naik ya, naik tapi semakin apa semakin ke kanan itu tingkat naiknya semakin tinggi. Ya, atau mungkin kebalikannya. Awalnya tinggi banget naiknya ya, kemudian semakin ke kanan kok tiba-tiba kok semakin melandai atau semakin datar gitu. Nah, itu namanya adalah eksponensial. Makanya ada metode tren eksponensial atau logaritma. Itu dalam penganggaran. Terus kemudian yang keempat ya adalah analisis regresi. Ya, dalam artian yang namanya regresi, berarti kita akan menggunakan dan menentukan mana yang bisa dipakai sebagai variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Ya, semuanya ada di buku Navarin secara apa lengkapnya. Cuma kita akan ambil salah satu saja ya. Kita akan mendalami dulu salah satu metode yang paling tergampang ya, paling enggak punya dasar lah kalian nanti kalau misalnya berbisnis melakukan ramal penjualan itu seperti apa. Yaitu metode kuadrat terkecil. Oke, tadi tentang metode ramalan penjualan ya. Kemudian kita masuk ke anggaran penjualan ya. Namanya anggaran penjualan adalah ya berarti adalah anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Nah, anggaran penjualan ini sering juga disebut sebagai anggaran kunci. Ya, kenapa kok anggaran kunci? Ya karena berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualan. Nah, makanya gini lah, nggak lucu kan kalau misalnya kamu sudah beli apa gitu ya, atau mungkin kamu sedang memproduksi apa, ya tapi akhirnya produk ini akan istilahnya membusuk di gudang hanya karena kalian itu nggak tahu cara jualnya gimana, ya. Apalagi itu kan teknik pemasaran. Nah ini kan kita ngomongnya anggaran penjualan ya sama aja konteksnya. Artinya kalau kita nggak bisa melakukan anggaran dengan baik, ya overestimate atau underestimate, ya kita mungkin akan mencetak rugi ya entah terjual banyak atau sedikit bisa aja kita mencetak rugi karena kita underestimate atau overestimate. Oleh karena itu ya ini benar-benar merupakan pucuk ujung awal perjalanan mata kuliah penganggaran kita, yaitu anggaran penjualan, terus nanti ada anggaran bahan baku ya, terus ada anggaran produksi, terus kemudian ada anggaran tenaga kerja langsung, terus anggaran tenaga kerja tidak langsung ya, BOP dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, manfaat atau peran anggaran kunci ini adalah ya tadi yang saya sebut, tanpa anggaran ini kamu nggak akan mungkin bisa bikin anggaran produksi. Tanpa anggaran produksi kamu nggak bisa bikin anggaran bahan baku dan terusnya. Ya, seperti itu. Terus kemudian karena ini adalah anggaran untuk mendapatkan omset atau penjualan, maka ini berperan sebagai ujung tombak dalam memperoleh laba. Ya, jadi di sini kita sudah mulai berpikir, sudah mulai mengawang-awang ya hubungannya penganggaran ini, urutan-urutannya yang kita akan pelajari sampai dengan satu semester ini dengan ini laporan laba rugi, ya yaitu dari atas sampai dengan bawah. Jadi dari penjualan HPP,
kemudian biaya-biaya lain-lain itu, kemudian interest, pajak, kemudian laba bersih. Ya, terus untuk ini ya, untuk menyusun anggaran penjualan itu sebenarnya banyak sekali faktornya, ya. Paling nggak ada 4 faktor. Faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor ekonomis, faktor teknis dan eksternal. Tapi ini bisa kalian baca sendiri, ya, kalian bisa hafalkan sendiri, karena fokus kita bukan untuk menghafalkan ya, tapi untuk memahami bagaimana cara menggunakan teknik ramalan penjualan. Jadi saya skip ya. Dan di sini saya akan mencontohkan 2 soal ya. Soal pertama adalah kalau misalnya kalian itu tinggal mikir anggaran jualnya nanti gimana bentuknya. Dalam artian bila hasil ramalan jualan itu sudah ada, entah apa metodenya, terus kemudian kalian sudah tahu bahwa oke, tahun 2018 misalnya ini ya, PT Ark Royal itu memproduksi 3 jenis spring bed dengan taksiran jualan untuk tahun 2019 seperti berikut. Artinya kalian sudah tahu taksirannya. Per kuartalnya juga kamu sudah tahu. Dan setiap kuartalnya, setiap spring bednya juga kalian sudah tahu. Ya, jadi kalian tugasnya lebih gampang. Artinya kalian tinggal nyusun tabel anggaran penjualannya saja. Nah, kemudian contoh 2, itu kalau misalnya kalian hanya memiliki data masa lalu. Ya, dari data masa lalu tersebut, lakukan ramalan penjualan. Ya, terus dari ramalan penjualan, lakukan ramalan-ramalan jualan yang di tahun depan menggunakan rumus yang sudah tersedia. Seperti itu. Ya, kita mulai dulu. Ya, dari sini kita sudah dapat ya bahwa ini PT Ark Royal ya itu punya 3 spring bed dan setiap kuartalnya, kuartal 1, 2, 3, 4. Tahu kan ya kuartal itu apa? Kuartal itu adalah 3 bulanan. Ya, jadi kuartal 1 berarti Januari Maret. Kuartal 2 berarti April sampai Juni. Kuartal 3 berarti Juli sampai dengan September. Kuartal 4 berarti Oktober sampai dengan Desember. Ya, ketika dijumlahkan jadilah ini ya perkiraan jualan untuk tahun 2019. Jadi golden ya ini punya ini semua ya golden sudah ada semua. Kemudian squash sudah ada semua juga dijumlah jadi ini. Swordfish juga semuanya sudah ada, kemudian dijumlah jadi ini. Nah, kemudian setiap kuartal dijumlah ya dapat setiap kuartal dijumlah, ini juga setiap kuartal dijumlah, setiap kuartal dijumlah. Nah, tinggal dicocokkan. Apakah keempat ini kalau digabung itu sama dengan hitungan ini kalau digabung, yaitu 54.000. Nah, kalau sudah benar berarti ya sudah ini soal sudah benar. Tinggal kita lanjut lagi. Oke. Ya, jadi intinya PT Ark Royal ini punya 2 daerah penjualan ya, yaitu Semarang dan Yogyakarta. Dan rencananya ya apa namanya rencananya akan fokus di Semarang, sementara Yogyakarta sebagai istilahnya nambah-nambahin lah, nambah-nambahin omset. Nah, perbandingan adalah 2 banding 1. Jadi intinya setiap unit ini ya, setiap unit jualan ini ya, setiap spring bed unit jualan ini, misalnya 3.000 unit, 3.000 unit ini, ya itu harus dibagi menjadi 2 area. Ya, jadi 2 bagiannya itu dialirkan ke Semarang, terus 1 bagiannya dialirkan ke Yogyakarta. Seperti itu. Itu cara membaca soal seperti ini. Terus kemudian harga jual untuk masing-masing daerah tersebut adalah seperti ini ya. Jadi untuk jenis golden, squat dan swordfish ya, masing-masing ada harganya. Misalnya golden series kalau dijual di Semarang 1,5 juta. Sementara kalau di Yogyakarta dijualnya 1,4 juta. Squat dijual di Semarang 1 juta, dijual di Yogyakarta 1 juta juga. Terus swordfish dijual di Semarang 600.000, sementara di Jakarta dijual 500.000 per kasur spring bednya. Ya, nah berdasarkan kedua data yang telah diberikan tersebut, susunlah anggaran penjual dalam unit dan dalam rupiah. Oke, nah jadi di sini saya akan mencontohkan ya bagaimana membentuk tabel anggaran penjualan secara terpisah dulu ya, dalam unit gimana dan dalam rupiah gimana. Walaupun seharusnya ya yang benar itu adalah kalau kalian bikin anggaran penjualan jadi satu tabel tapi tabelnya besar sekalian. Tapi sudah ada dalam unit dan dalam rupiah. Ya, seperti itu. Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kalau bikin apa namanya laporan atau mungkin anggaran gitu ya, kalau misalnya butuh tabel gede dirinci setiap bulan bahkan nggak cuma kuartal setiap bulan ya, itu kadang-kadang sampai harus kertasnya tuh kayak disambung-sambung-sambung terus dilipat-lipat leboknya jadi buku. Seperti itu, saking panjangnya. Ya, karena banyak sekali apa namanya yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita ya cuma 2 aja paling enggak ya. Jadi anggaran penjualan dalam unit dan dalam rupiah.
Oke, jadi kalau terpisah gampang sekali ya. Intinya begini ya. Jadi anggaran jualan itu kan perbandingannya dua bagian untuk Semarang dan satu bagian itu untuk Yogyakarta ya. Nah, sebagai contoh ini ya, kita tahu bahwa anggaran penjualan Golden selama kuartal pertama tahun 2016 itu kan sebanyak 3.000 unit ya kan di soal tadi ya di slide awal-awal itu 3.000 unit. Nah, berarti kalau misalnya mau dibagi ke Semarang dan Jogja, maka Semarang itu akan dapat 2.000 unit. Oke, kenapa? Ingat, dua bagian untuk Semarang, satu bagian untuk Jogja. Jadi pada dasarnya ya kita kan mempunyai tiga potong kue kan, ya. Jadi dua potong kue untuk Semarang, satu potong kue untuk Yogyakarta. Artinya dalam pemotongan ini ada tiga total potongnya, totalnya tiga potong. Sehingga caranya untuk Semarang ya dua bagiannya dibagi tiga, ya ini karena ini jumlah 100%-nya 2 per 3 dikali 3.000 jadilah 2.000. Sementara untuk Yogyakarta jadinya ya sepertiga dikali 3.000 sama dengan 1.000 unit. Ya, jadi 2.000 tambah 1.000 sama dengan 3.000. Pas. Tapi metodenya adalah ya ini. 2 banding 1 ya artinya 2 dibanding totalnya itu 3, kemudian 1 dibanding totalnya yaitu 3. Terus dikali 3.000. Ya, jadi ini. Ini yang kuartal pertama seperti ini 2.000, terus kemudian di Yogyakarta kuartal pertamanya 1.000. Sehingga kalau total ya sama-sama 3.000. Sesuai dengan soal yang sudah ada tadi. Oke. Nah, untuk selanjutnya gimana, Pak? Ya sama, sekuat gimana? Sekuat tadi 6.000, ya kan? 6.000, ya udah dua bagiannya kasih Semarang, berarti 2 per 3 kali 6.000 sama dengan 4.000. Terus kemudian sepertiganya dikasih ke Yogyakarta. Berarti apa? Sepertiga kali 6.000, 2.000, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi yang saya blok ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan ini perbandingan alokasi penjualan seperti ini. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau di sini yang diperlukan tuh sebenarnya bukan kemahiran kalian menghitung, bukan. Ya, rumusnya ada, caranya ada. Kalian tinggal mereplikasi lah. Masalahnya adalah di replikasi tersebut. Karena kalau tidak namanya replikasi kalau datanya tuh banyak banget ya, itu resiko terbesar adalah kalian tidak cermat. Nah, kalau kalian tidak cermat, biasanya yang terjadi adalah salah masukin. Jadi salah memasukkan angka perhitungan ke kolom yang sebenarnya seharusnya. Itu ya. Kadang-kadang bisa kebalik juga kalau misalnya kalian misalnya ngantuk atau gimana. Jadi misalnya sudah tahu kalau Golden itu 2.000-nya ke Semarang, 1.000-nya ke Jogja. Tapi mungkin kalian ngantuk, kalian mungkin mikir, oh, yang paling kiri ke Jogja, jadi tulis saya 1.000. Terus sebelahnya itu Semarang, berarti 2.000. Nah, bisa kebalik seperti itu. Jadi itu resiko dari apa namanya melakukan anggaran dengan cara seperti ini. Dalam artian tuh konsentrasinya harus penuh. Ya, ngitungnya gampang, masuk-masukannya bisa salah. Itu sering terjadi. Ya, di tugas-tugas mahasiswa itu sering terjadi. Harusnya benar tapi jadi salah gara-gara salah masukin. Oke, terus ini adalah jawaban ya, jawaban dalam hal anggaran ya, penganggaran dalam bentuk rupiah. Oke. Nah, ini kalau misal dapat 3 miliar dari mana, Pak? Terus ini 1,4 miliar dari mana, Pak? Ya yang tadi itu ya, kamu sudah dapat jawabannya di sini. 2.000 unit Golden Semarang kuartal 1, 1.000 unit Golden Yogyakarta kuartal 1. Berarti kalau kita mau ngitung ini kan berarti kita tinggal hitung aja rupiahnya berapa kan? Berarti kita cari aja 2.000, ya kan? 2.000 dikali 2.000 dikali ini 1,5, ya kan? Nah, 2.000 dikali 1,5 berapa? Ya kan 3 miliar. Oleh karena itu makanya jawabannya di sini adalah 3 miliar. Nah, terus kemudian tinggal Golden tadi, yaitu 1.000 unit, ya kan? Dikali berapa? Dikali 1,4 juta. Berarti kan sama dengan 1,4 miliar. Gitu ya, 1,4 miliar. Kalian bikin semua jeret miliar-miliar kayak gini ya, jangan lupa karena ada kuartal 1, 2, 3, 4 ya, kita tambahin ini setelah setahun. Jadi kita jumlahkan dalam setahun itu ada berapa untuk setiap jenis spring bed. Nah, terus nanti untuk setiap kuartal juga sama ya. Jadi setiap kota itu pasti ada jumlahnya juga. Jadi jumlah Semarang kuartal pertama kita hitung. Kemudian jumlah Yogyakarta kuartal pertama kita hitung. Terus nanti Semarang ditambah Yogyakarta sama dengan total terjual kuartal pertama. Jadi yang masing-masing saya blok apa namanya bold ini ya, ini adalah
hasil penjumlahan di mana ini bisa menjadi kontrol. Jadi kontrol masing-masing perusahaan ya untuk memastikan bila mana perusahaan tersebut itu sudah sesuai dengan tracknya ya untuk menuju target atau tidak. Oke, ya seperti itu. Nah, silakan kalian hitung ulang lagi, dihitung semuanya, kemudian dijumlah-jumlahkan sesuai dengan kolom dan barisnya dengan format seperti ini. Biasanya formatnya kayak gini ya, formatnya gini. Apalagi kalau misalnya ini kan hanya memasukkan rupiah ya kan, rupiah duitnya doang. Seharusnya ya, ini kan kuartal satu. Nah, nanti harusnya tuh ada ditambahi satu, satu apa namanya, insert satu baris lagi, terus kemudian nanti di setiap barisnya itu dan di setiap kuartalnya itu di bawahnya ada dalam unit dan dalam bentuk rupiah. Jadi ada kayak dua subtabel lagi di sini. Ya. Jadi dalam unit rupiah, kemudian unit rupiah, terus unit rupiah, unit rupiah. Total sum juga sama, unit rupiah. Sehingga nanti di sini akan muncul masing-masing satu lagi. Jadi di samping rupiah ini harusnya ada unit. Samping rupiah ini ada unit, samping rupiah ada unit, seperti itu. Harusnya yang paling komplit itu seperti itu. Oke, nah silahkan kalau misalnya kalian di rumah untuk makin paham ya cara menyusun anggarannya dalam bentuk rupiah dan unit itu bisa diulang lagi dari awal ya. Ulang lagi dari awal ya, cuma sejak awal langsung bikin tabel yang kayak gini ya, tabel yang kayak gini ya. Terus yang ketika sudah sampai kuartal 1, 2, 3, 4 gitu ya, kemudian tambah satu baris lagi, kemudian masing-masing barisnya itu akan ada dua sub kolom ya, satunya unit, satunya rupiah. Silahkan dicoba di rumah ya. Di sini istilahnya di sini jawaban akhirnya kan sudah ada. Cuma silahkan kalian mencoba menyusunnya menjadi lebih compact gitu. Baik, itu contoh soal yang pertama ya. Kalau misalnya ramalan penjualannya sudah ada. Nah, sekarang ya bagaimana kalau misalnya kita hanya mempunyai data masa lalu, terus kita harus melakukan ramalan jualan dengan sebuah metode kuantitatif ya. Di sini saya akan contohkan bagaimana menggunakan metode kuadrat terkecil. Oke. Nah, nanti di rumah silakan kalian juga latihan-latihan misalnya dengan menggunakan data ini, latihan menggunakan metode linear yang lainnya ya, metode tren, momentum tren. Terus kemudian dengan non kuadrat juga non linear juga sama ya. Jadi tren eksponensial, tren tren parabola dan sebagainya ya. Oke, jadi misalnya ya dari tadi ngomongin spring bed, sekarang kita ngomongin kecap ya. PT Bangodere ini mempunyai data jualan kecap selama 5 tahun. Jadi misalnya orang di bagian di bagian penganggarannya itu punya data penjualan perusahaan selama 5 tahun ya. Jadi tahun 2011, 12, 13, 14, 15 dia tuh sudah tahu ya, karena itu kan sebuah masa lalu yang punya datanya ya. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bahkan dia sudah tahu. Namanya aja pekerja di perusahaan tuh pasti punya rekam jejak lelah ya. Kalau misalnya dia karyawan baru pun pasti dia punya tinggal minta data dari para seniornya yang dulu pernah bikin anggaran dan laporan realisasi. Bedanya ini data ini kan data masa lalu, artinya ini kan sudah realisasi. Ya, realisasi jualan. Seperti itu. Nah, Pak, apakah ini berlaku dengan konteks yang berbeda, bisa nggak, Pak? Bisa. Ya, namanya aja ini kan metode statistik sebenarnya kan, metode matematika ekonomi. Ya, konteksnya itu bisa beragam-ragam. Ya, misalnya ya kalau kalian dikelayakan bisnis misalnya ya, mungkin kalian kepentingannya bukan untuk menggunakan ramalan jualan, tapi misalnya kalian tuh ingin meramalkan market size. Ya, market size juga bisa. Ya kan tinggal cari aja datanya ya. Istilahnya data tahunan gitu ya, biar langsung gampang. Misalnya data tahunan penduduk Semarang gitu misalnya ya. Ya udah penduduk Semarang tahun 2011 berapa, 12 berapa, 13 berapa, 14 berapa, 15 berapa ya. Seperti itu. Kemudian kalian ramalkan penduduk Semarang nanti tahun 2016 gimana, berapa jumlahnya. Nah, terus 17 gimana, 18 gimana, lah itu bisa. Karena tujuan utama dari metode kuadrat terkecil, itu adalah menemukan persamaan matematika ekonomi. Dan karena ini adalah metode yang masuk metode tren linear, ya, maka ekspektasikan bahwa hasil akhir dari metode ini adalah sebuah rumus garis linear. Artinya Y sama dengan berapa X plus berapa, ya, intinya begitu.
Jadi tidak ada yang namanya Y sama dengan X kuadrat plus berapa X plus berapa, itu enggak, itu kan non linear. Kalau linear tuh intinya nggak ada kuadrat-kuadratan, ya. Langsung persamaan matematikanya berupa apa namanya, persamaan garis linear. Jadi untuk bisa memahami ini, silakan ingat-ingat lagi, ya, ingat-ingat lagi prinsip garis linear dan garis trend non linear yang sudah kalian pelajari di matematika ekonomi dulu semester 1. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi istilahnya pendahuluan untuk konsepnya kita sudah anggap selesai ya. Buka lagi buku matematika ekonominya. Sekarang kita lihat di sini. Katakanlah kalian itu punya data masa lalu seperti ini. Ya, jadi para pendahulu kalian itu merealisasikan jualannya setiap kuartalnya segini, kemudian setiap tahunnya ujung-ujungnya jadinya segini. Nah, sebelum kalian melakukan yang namanya metode kuadrat terkecil, yang harus kalian lakukan adalah melengkapi tabel ini. Ya, jadi aslinya soalnya itu adalah tabel yang ini, ya, tabel yang warnanya cian ya, cian dan hijau kebiru-biruan ini. Ini aslinya. Nah, sementara yang warnanya oranye ini, ya, yang saya blok ini, itu sebenarnya bukan bagian dari soal. Sebenarnya, ya. Tetapi ini bagian dari persiapan supaya datanya itu siap dipakai dengan metode kuadrat terkecil. Yang pertama adalah kalau kalian punya datanya masih dalam bentuk kuartalan, ya harusnya dijumlahkan menjadi setahun. Karena nanti yang dipakai untuk metode kuadrat terkecil itu adalah metode di mana harus butuh data setahun. Idealnya biar gampang, ya. Makanya dijumlah, ya, jumlah, terus dijumlah ke kanan, agregatkan ke kanan, ya, sehingga muncul ini. Oke. Nah, terus kemudian, ya, kemudian sebenarnya kalau misalnya kalian sudah dapat ini, kemudian dijumlahkan jadi 760 ini, kalian sudah bisa mencari yang namanya persamaan matematika ekonomi. Untuk bisa tahu tahun 2016 itu jumlah terjualnya kira-kira berapa. Tetapi masalahnya adalah kita lihat lagi soalnya bahwa ternyata, ya, nanti meskipun kita sudah tahu ya jualan tahun depan tuh kira-kira akan seperti ini, kita tuh punya kewajiban untuk membagi ke dua area penjualan yang berbeda. Misalnya dalam hal ini PT Bango Derek, ya, itu punya dua kota yang harus dilayani penjualannya, yaitu Banjarmasin dan Martapura. Ya, biar gampang kita pakai perbandingan sama seperti soal satu, yaitu 2 banding 1. Nah, terus ternyata, ya, sama seperti soal satu, bahwa ternyata Bango Derek itu punya 3 macam kecap, ya. Kecap sedang, ya, kemudian kecap manis, terus kemudian kecap asin. Di mana masing-masing kota ternyata per unitnya kalau dijual itu juga beda-beda. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itu, sorry, ya, kalian menemukan hal ini terus kemudian menemukan ramalan jualan tahun depan itu nggak cukup karena harus dibikin anggarannya juga. Ingat ya, judul materi ini adalah peramalan penjualan dan anggaran penjualan. Ngeramal tok ora cukup. Nah, bagaimana caranya supaya anggaran penjualan itu nanti bisa dibagi-bagi menjadi lebih spesifik? Nah, kita harus mempersiapkan yang namanya indeks musim. Ya, di dulu yang namanya mata kuliah praktik penganggaran itu ada, ya, cara menghitung indeks musim. Cuma di sini, ya, karena kalian sudah nggak ada praktik penganggaran, ya saya tunjukkan dulu cara menghitung indeks musimnya. Yaitu pertama-tama adalah kita selain menjumlahkan setahun, ya, untuk setiap tahun, ya, 11, 12, 13, 14, 15, kita juga harus menjumlah setiap musim. Artinya tuh kuartal pertama tahun 2011 ditambah kuartal pertama tahun 2012 sampai dengan kuartal pertama tahun 2015 itu dijumlah semua dan kemudian jadilah yang namanya jumlah musiman. Ya, saya bilang musiman karena ya ini basisnya kuartal. Sementara di negara 4 musim kan kalau 12 bulan bagi 4 musim kan sama dengan 3 bulanan. Makanya itu alasan kenapa ini disebut sebagai indeks musim. Oke, saya lanjut dulu. Jadi yang pertama kita harus menjumlah dulu, ya. Kuartal pertama di setiap tahun dijumlah, kuartal kedua setiap tahun dijumlah, kuartal ketiga setiap tahun dijumlah, kuartal 4 setiap tahun dijumlah. Nah, setelah ketemu jumlahnya harus diapakan, Pak? Sabar dulu, ya. Nah, setelah kita ngitung jumlah, ya, kita harus menghitung rata-rata, ya. Dan ingat, rata-rata di sini berarti rata-rata dari setiap tahunnya.
Artinya kuartal pertama ya, kuartal pertama tahun 2011, 12, 13, 14, 15 ya, itu kita rata-rata ya. Jadi kalau kalian punya Excel ya, berarti ya tinggal equal average kurung buka, ya udah 28, 32, 36, 40, 44 di blok tutup kurung tutup, enter. Ketemu 36. Jadi rata-rata dari kuartal pertama di seluruh tahunnya itu adalah 36. Terus kuartal kedua, semuanya di rata-rata ini ya jadinya 37. Nah, silahkan ya dilanjutkan sampai dengan kuartal 4. Oke. Nah, tapi ya saya kasih wanti-wanti dulu ya bahwa di setiap PR dan di setiap ujian tengah semester itu pasti ada yang kejebak. Dalam artian begini, mentang-mentang rata-rata tuh lokasinya di sini ya, terus kemudian yang di rata-rata itu bukan cuma 5 tahun data ini ya, tetapi malah jumlahnya juga ikut data. Jadi model kayak gini, yang di blok itu ternyata malah 6-6-nya kayak gini, yuk salah. Rata-ratanya bakal jadi salah karena apa? Kalau 180 dimasukkan ya bakal jadi gede banget rata-ratanya, seperti itu. Oke. Ya, terus kemudian 37, 39, 40 sudah ketemu. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari persentase indeks musiman? Ya, 2368 ini dapatnya dari mana sih? Ya, lah dapatnya adalah dari 180 ya dibagi 760. Jadilah 0,2368 alias 23,68%. Oke, nah dan saya sarankan mendingan karena ini namanya indeks musim, kalian ngubahnya jadi bentuk persen. Jadi jangan jawabnya 0,2368, tapi 23,68. Tapi kalau misalnya kalian lupa juga nggak masalah sih gitu loh, nggak masalah. Cuma nanti kalau misalnya kalian lupa, sering yang terjadi adalah nanti pada saat kalian melakukan penganggaran, karena akan dipilah-pilah begitu ya, kalian biasanya akan menemui kesalahan. Ya, karena dalam bentuk koma-koma gitu dan akan menghasilkan koma-koma yang banyak dan kalian akan sering salah menduga bahwa koma itu titik dan titik itu koma. Itu sering terjadi di UTS ya. Udah tiga musim penganggaran saya udah lewati dan biasanya itu pasti ada yang kejebak di situ. Oleh karena itu juga tolong kalian kalau punya kalkulator dipahami kalkulatornya itu bagaimana. Ya, apakah titik dibaca koma atau koma dibaca titik atau titik dibaca titik, koma dibaca koma. Ya, dipelajari lagi kalkulatornya sendiri ya. Ya deh, terus kuartal kedua juga dicari ya, 24,34 dibagi datangnya dari 185 dibagi 760. 25,66% datangnya 195 dibagi 760. 26,32% datangnya dari 200 dibagi 760. Dan untuk bisa memastikan bahwa hitungan kalian itu benar apa enggak, dijumlah aja supaya nanti jawabannya adalah 100%. Nah, kalau sudah 100%, berarti jawaban kalian sudah benar. Gitu, ya. Oke, jadi kita sudah sedikit menilik tentang ini ya, slide yang berisi dengan keterangan-keterangan penjualan nanti di anggaran penjualan. Terus ada juga ini nih, kan distribusi kota kan sudah ada, ya kan? Nah, tapi kan karena ada 3 macam produk, maka ada juga distribusi penjualan tiap jenis kecap. Ya, adalah 50% untuk kecap sedang, 30% kecap manis, dan 20% kecap asin. Jadi silakan bayangkan ya, silakan bayangkan. Di sini kita akan membagi-baginya menjadi unit dulu. Ya, karena tadi soalnya ini dalam bentuk unit, ya, oleh karena nanti pasti kita akan menjawabnya, mencari jawabannya itu dalam bentuk unit dulu. Harus benar-benar spesifik dalam unit. Setelah itu baru cari rupiahnya. Nek masalah rupiah kan gampang ya. Yang penting tahu unitnya berapa terus dikali aja harganya untuk setiap jenis dan kota yang sesuai. Ya, jadi setelah dibagi-bagi untuk daerahnya masing-masing, habis itu dibagi lagi untuk masing-masing jenis kecapnya. Oke, jadi alokasi kemudian dialokasikan lagi sekali lagi. Nah, terus ini buatlah ramalan jualan tahun 2016. Berarti kalian cari ini ya, matematika ekonominya bagaimana, rumus ekonominya. Kemudian susunlah anggaran jualan berdasarkan hasil ramalan jualan tersebut. Nah, nih ya, jadi yang pertama kita harus mencari metode kuadrat kecil. Jadi kita sudah tahu tahun 2011 sampai 15 itu jualan per tahun berapa. Lah, jualan per tahun ini akan kita istilahnya akan kita sebut sebagai Y, ya. Terus kemudian X, ya, X. Jadi di sini kita akan mencari X dan ini desainasinya ya adalah tahun pertama itu X-nya 0, terus tahun kedua X-nya 1, tahun kedua X-nya 3, ya, dan seterusnya. Ya.
Ya, tahun kedua 1, tahun ketiga 2, tahun keempat 3, terus tahun kelima 4. Nah, terus habis itu ini semuanya dijumlah sehingga jumlahnya dalam hal ini 10. Ya. Terus kita akan mencari x kuadrat. Ya, x kuadrat berarti ya ini 0 di kuadrat ya jadinya 0. Ya, terus kemudian 1 di kuadrat 1. Terus 2 4, 3 9, 4 16. Jadinya kalau dijumlah adalah 30. Ya. Terus kemudian x kali y. Kita cari, berarti kan x 0 dikali 130, berarti kan 0. Kemudian 1 dikali 145, 145. Kemudian 2 dikali 150, 300. 3 kali 165, 495. 4 kali 170, 680. Kemudian dijumlah. Oke, nah Pak, terus kalau sudah mencari 4 variabel ini gimana Pak? Y ketemu, X ketemu, X kuadrat ketemu, X kali Y ketemu. Nah, kalau udah ketemu, kita akan masukkan rumusnya. Rumus untuk mencari persamaan matematikanya, tren linear, yaitu A dan B. Jadi kan kita akan membayangkan bahwa kita akan mencari sebuah rumus yang intinya adalah Y sama dengan AX plus B. Kebalik. Y sama dengan A plus BX. Ya. Jadi A itu konstanta, ya. Jadi untuk apa? Konstanta alfa, kemudian beta B-nya itu istilahnya konstanta beta. Oke. Nah, rumusnya adalah untuk mencari A, ya, itu adalah sigma Y. Sigma itu intinya jumlah, ya. Jumlah dari Y dibagi N itu intinya ya ini, ya, jumlah periode pengamatan. Ya, jumlah periode pengamatan atau periode data. Dikurangi B, ya, dikali sigma X alias jumlah X dibagi N. Dan di sini kita akan menyadari bahwa rumus ini itu belum bisa dikerjakan. Kenapa? Untuk mencari A harus butuh B, sementara B belum kita dapatkan. Berarti caranya adalah kita menghitung B dulu. Nah, B cara mendapatkannya dengan rumus ini. Ya. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Ya, setiap kuadran, yaitu pembilang dan penyebut, itu punya perhitungannya masing-masing, ya. Dan perhitungannya adalah yang pertama, N, ya, berarti 5, ya, dikali sigma dari X kali Y. Ya, berarti X kali Y, tapi kita cari jumlahnya, yaitu apa? 1620. Maka yang harus dilakukan sekarang adalah menghitung 5 kali 1620. Nah, setelah itu, nanti angka tersebut itu akan dikurangi dengan hasil dari perhitungan ini, yaitu sigma X dikali sigma Y. Jumlah dari X akan dikali jumlah dari Y. Jumlah X itu adalah 10, jumlah Y adalah 760. Berarti 10 kali 760. Nah, jadi ini dihitung, ya, terus ini dihitung, ya, kalian tahulah ya, kali dengan minus itu yang mana duluan, ya. Nah, habis itu ini dikurang ini hasilnya berapa. Maka untuk yang pembilang kita sudah tahu hasilnya apa. Terus untuk yang penyebut, ya, ada juga rumusnya, yaitu N dikali sigma X kuadrat. Ya, berarti kan 5 dikali sigma X kuadrat. Jumlah X kuadrat adalah 30, berarti 5 kali 30. Terus nanti akan dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi beda ya, memahami ini dengan memahami ini itu beda. Kalau ini adalah sigma dari X kuadrat, kalau misalnya nggak ada kurung tutup ya. Kalau ini berarti sigma X yang dikuadratkan. Berarti sigma X adalah 10, kemudian kita kuadratkan. Oke, jadi 150 ya dikurangi 100 sama dengan 50. Nah, berarti kemudian pembilang dibagi penyebut jadilah B, yaitu di sini jawabannya adalah 10. Ya udah, kalau kita sudah tahu B-nya berapa, kita bisa masukkan ke rumusnya A. Jadi B itu 10. Oke, ya udah, kita tinggal masuk aja. Sigma Y berapa? 760. Kemudian dibagi N berapa? 5. Silahkan dihitung dulu. Terus kemudian dikurangi dengan B yang dikali dengan sigma X, ya, sigma X itu 10 dibagi N 5. Berarti 10 bagi 5, 2. Ya, kemudian 2 kali 10, 20. Ya udah, 760 bagi 5, ya, itu kan adalah 1, ya, kalau kita hitung bareng-bareng ya. 7 bagi 5, 1, ya, kemudian ada 2. 26 bagi 5, 5. Berarti terus kemudian 10 dibagi 5, 2. 152. 152 dikurangi 20. Ya, sama dengan 132. Oleh karena itu, dari hasil perhitungan ini kita akan menemukan persamaan
tren garis lurus adalah Y sama dengan 132 ditambah ditambah X. Ya. Terus Y sama dengan 132 ditambah 10X. A plus BX. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana cara meramalkan tahun 2016 nanti akan terjual berapa botol, Pak? Nah, kita kan punya data ya, data N itu kan 5 tahun. Ya artinya kalau kita pengen tahu tahun 2016 itu berapa, ya udah 132 ditambah 10 yang dikalikan dengan 5. 10 kali 5 berapa? 50. 50. 132 tambah 50 sama dengan 182. Artinya di sini kita target pertama untuk soal ini selesai. Ya, yaitu kita akan meramalkan tahun depan akan terjual 182 botol kecap. Oke, jadi kalau misalnya ada PR atau ada UTS gitu ya, kalian mengerjakan terus kemudian kalian berhasil sampai di sini, itu berarti separuh dari skor di soal itu sudah kalian secure. Oke ya. Nah, kemudian separuhnya adalah kalian harus bikin anggaran jualan. Nah, anggaran jualan di sini ternyata kita harus mengalokasikan. Kita punya dua kota, yaitu Banjarmasin dan Martapura. Jadi perbandingannya 2:1. Ya udah seperti tadi ya, seperti soal yang nomor 1 tadi. Tadi kan Semarang Jogja, sekarang tinggal Banjarmasin Martapura. Jadi 2/3 dikali 182, kemudian 1/3 kali 182. Maka ada 121 botol, kemudian ini 61 botol. Dan kalau dijumlah ternyata benar 180 botol. Berarti udah benar. Kalian sudah benar. Oke, jadi tahap pertama untuk penganggaran itu selesai. Tahap kedua, ternyata setelah dibagi dua kota tersebut, masih harus dibagi distribusi tanggung jawab penjualannya. Di situ ada 3 macam kecap ya, kecap sedang, kecap manis, kecap asin. Masing-masing adalah 50%, 30%, dan 20%. Nah, terus kemudian kita membaginya. Ya, jadi Banjarmasin tadi ya, kecap sedang 50%, manis 30%, asin 20%. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau Banjarmasin itu kebagian tanggung jawab pemasaran 121 botol. Maka yang dikalikan dengan 50, 30, dan 20% ini adalah 121 botol. Sehingga kita tahu bahwa tanggung jawabnya misalnya pemasaran kota Banjarmasin untuk kecap sedang itu 61 botol, untuk kecap manis 36 botol, untuk kecap asin 24 botol. Kalau masih nggak yakin silahkan dijumlah. 61 tambah 36 tambah 24 itu harus sama dengan 121 botol. Kalau benar, ya sudah, berarti kalian pembagian alokasi penjualannya sudah benar. Seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kalian mencoba menghitung-hitung, Pak, ini kok harusnya kok koma-koma gini gimana ya, Pak? Alah, kalian kan udah tahu lah ya prinsipnya lah. Kalau misalnya ada koma dalam perhitungan pembagian alokasi, ya kalau misalnya yang komanya kurang dari berapa koma 5 itu, ya kan dibulatkan ke bawah. Tapi kalau misalnya koma-komanya itu lebih dari berapa koma 5 gitu, ya dibulatkan ke atas gitu aja. Ya, biar nanti ujung-ujungnya secara genap-genapannya itu ketika dibalikkan ke target penjualannya akan benar nantinya. Ya, itu Banjarmasin. Martapura juga sama. Tadi Martapura ya akhirnya kebagian 61 botol. Ya udah, kalau kebagian 61 botol, kita kalikan aja dengan 50%, 30%, dan 20%. Berarti untuk Martapura harus menjual kecap sedang 31 botol, terus harus menjual kecap manis 18 botol, harus menjual kecap asin 12 botol. Oke ya, jadi paling nggak kita sudah tahu masing-masing kota dibaginya gimana dan masing-masing produk dibaginya gimana. Nah, sementara itu untuk membuat anggaran penjualan ya standarnya adalah ya kalian membaginya secara spesifik menjadi tiap kuartal. Apalagi kalian tadi ya dapat soal ya di awal-awal ini ya, itu kan dapat soal yang intinya data Maslow-nya itu data Maslow kuartal. Maka akan lebih elok kalau misalnya kalian itu bikin anggaran penjualan itu juga dalam bentuk kuartal. Ya kan? Lah padahal tadi kan kita sudah repot-repot bikin indeks musim, masa nggak digunain? Ya kita harus gunain dong dalam hal penyusunan anggaran kali ini. Ya, tapi paling nggak angka-angka ini dihafalkan ya. Dihafalkan atau paling nggak ketika kalian sedang mengerjakan, jangan sampai ini istilahnya itu kayak salah alamat ya. Ini dikali berapa nanti jangan salah alamat. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Kita akan ngurusi dulu kota Banjarmasin, tiap kuartalnya dan tiap jenis kecapnya seperti apa jumlahnya ya.
Oke, kita lihat dulu. Kuartal pertama, tadi kita sudah tahu bahwa indeks musimnya adalah 23,68%. Ya kan? Nah, kita kalikan saja indeks musim tersebut, indeks musim kuartal pertama dengan jumlah botol kecap sedang yang mau atau harus dijual oleh Kota Banjarmasin. Yaitu berapa? 61 botol. Oke. Nah, kemudian untuk kecap manis juga sama. Indeks musimnya kan sama-sama 23,68%. Nah, itu masing-masing itu bakal dikali dengan tanggung jawab penjualannya. Sorry. Oke, jadi dikali 61, dikali 36, terus dikali 24. Ya, jadinya 14, 9, dan 6 kalau dibulatkan. Ya, jadi cara mengerjakannya itu paralel seperti ini. Jadi jangan mengerjakan ini dulu sampai selesai, bukan. Karena kita masih dalam bentuk unit, maka akan lebih baik kalau misalnya kita mengerjakannya paralel. Kita selesaikan dulu secara unit berapa masing-masing. Karena kalau ada koma-komanan ya, kalau ada koma-komanan itu tetap harus dibulatkan ke atas mau dibulatkan ke bawah. Itu kan harus hati-hati, harus setara, ya paralel. Terus kemudian kalau udah tahu jawabannya secara unit ya masing-masing kecap. Kemudian kalau di jumlah juga kita tahu bahwa jumlah kuartal pertama di Banjarmasin itu bakal begini. Nah, giliran tinggal dikali harga jualnya. Nah, kita tahu bahwa di tabel tadi ya, di tabel ini kan kita sudah tahu bahwa Kota Banjarmasin kecap sedang itu 500 perak per unit. Kecap manis dijualnya 600 perak per unit. Kecap asin dijualnya 500 perak per unit. Oke, ya oleh karena itu dikali 500 untuk kecap sedang, dikali 600 untuk kecap manis, dikali 500 untuk kecap asin. Sehingga kita dapat 7.000, 5.400, dan 3.000. Dan kita mendapatkan 1.540. Oke, nah dari sini sebenarnya ya, ketika kita baru ngurus satu kota satu kuartal ini, sebenarnya kita sudah mempunyai banyak sekali jawaban. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 8 angka ini kelak akan kita harus masukkan ke dalam tabel anggaran yang komplit nanti. Ya. Oke, nah terus kita belanja ya ke kuartal 2. Ya, perhitungannya sama ya, sama persis. Cuma yang berbeda apa? Yang berbeda adalah indeks musimnya. Coba ya, ini saya gerakkan ke atas dan ke bawah dulu. Coba kita lihat apa yang berbeda. Ya kan? Yang bikin berbeda itu adalah ininya doang kan, indeks musimnya ini. 24,34% untuk kuartal 2. Ya, kuartal ketiga juga sama. Yang bikin berbeda secara sekilas ya itu adalah persentasenya ini. Ya, sementara alokasi tanggung jawab penjualannya sama. Kemudian perkalian harga jual belinya juga sama. Jadi tinggal ganti-ganti aja indeks musim, ya. Ganti indeks musim sehingga nanti hasilnya akan berbeda secara botol maupun unitnya. Oke, jadi kesimpulan selama di Banjarmasin itu akan mempunyai total penjualan 121 botol. Jadi ini juga sebagai alat buat ngecek ya. Jadi jumlah kuartal 1, kuartal 3, kuartal 4 yang ada di sini itu kalau dijumlah semua itu harus setara dengan alokasi tanggung jawabnya tadi. Di mana alokasi tanggung jawab tersebut itu akan menghasilkan 64.100. Yaitu dari ya tadi kuartal 1 ya. Kuartal 1 ini ditambah dengan kuartal 2 ini ya. Terus kemudian kuartal 3 ini, terus kemudian kuartal 4 ini. Gitu. Nah, kemudian setelah Banjarmasin selesai dihitung, kita ngurusi Martapura. Nah, di sini Martapura kita kembali kuartal 1. Oleh karena itu kita pakai indeks musim kuartal 1 lagi. Diulangi lagi. Cuma yang berbeda adalah alokasi penjualan, ya ini 31, 18, dan 12, dan harga jual per unit jenis-jenis kecap itu berbeda. Ya, tapi setelah menyelesaikan kuartal pertama, nanti kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya, yang berbeda adalah indeks musimnya aja. Oke. Berarti kalau kita lihat ya, kalau misalnya satu kuartal saja kita menghasilkan 8 jawaban, ya, berarti kalau 4 berapa? 4 kuartal. 8 kali 4, yaitu berapa? 32. Nah, itu kan cuma satu kota. Kalau dua kota gimana? 64. Artinya ketika kalian mengerjakan anggaran penjualan, secara tidak langsung kalian sudah menemukan 68 macam jawaban. Sorry, bukan 68, sorry. 64 macam jawaban. Plus perhitungan agregat-agregatnya yang ada di bawah dan samping nantinya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh bagaimana kalian seharusnya membuat
tabel anggaran. Ya, tabel anggaran. Dalam artinya tuh ini contoh yang paling selengkap-lengkapnya. Ya, karena apa? Selain kuartal, ya, kan juga sadar bahwa tiap kuartal itu harus ada anggaran dalam hal unit dan dalam rupiah. Seperti ini. Ya, bahkan ketika diakhirkan dalam setahun juga harus dibagi dalam botol maupun rupiah. Nah, kemudian dalam kolom yang pertama itu ada pembagian juga. Artinya pembagian untuk area Banjarmasin dan 3 kecapnya. Terus kemudian pembagian untuk Martapura dan 3 jenis kecapnya. Sehingga nanti di paling bawah juga ada yang namanya agregat untuk masing-masing unit dan rupiah, tetapi fokusnya dalam tiap kuartal. Ya, jadi kalau seperti ini ya, itu fokusnya adalah jumlah dalam bentuk kuartal. Sementara kalau baris itu fokusnya adalah jumlah dalam bentuk kota atau masing-masing merek. Ya, ini adalah contoh penganggaran yang paling komplit. Kenapa? Karena di sini tuh banyak sekali jawaban. Karena banyak sekali jawaban, sama saja banyak sekali poin yang bisa menjadi kontrol aktivitas penjualan nantinya ketika sudah berjalan tahun depannya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, sekarang ya saya ada PR ya untuk kalian ya. PR untuk kalian ada 2 slide ya. 2 slide terakhir ini silahkan kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan. Terus kemudian kalian kumpulkan di Kulino di tempat assignment yang sudah saya tetapkan sebelumnya ya. Jadi jangka waktu pengumpulannya sampai dengan minggu depan ya, minggu depan, karena minggu depan kita harus belajar tentang anggaran produksi. Oke, jadi ceritanya ya itu adalah saya sedikit mereplikasi ya latihan soal tadi, cuma sedikit saya persulit ya. Pertama yang saya replikasi adalah ya sama-sama punya ini ya, apa namanya, jenis atau rasanya ayam, sapi, ikan. Misalnya ini sosis ya. Kuartal 1, 2, 3, 4 sudah ada. Jadi ini saya baru mengecek apakah kalian sudah bisa bikin anggaran jualan ya yang selengkap-lengkapnya. Oke. Nah, terus rencananya produk akan dijual di Semarang, Yogyakarta, dan Solo dengan perbandingan 3:2:1. Sementara harga jualnya untuk masing-masing jenis sosis dan masing-masing kota itu seperti ini. Oke. Nah, silahkan ya kalian buat anggaran penjualan dalam unit dan dalam rupiah untuk PT Saratoga Food ini ya. Dan akan lebih baik kalau digabung. Jadi lebih baik digabung menjadi satu ya tabel anggaran yang komprehensif. Oke, jadi di sini saya belum memberikan tugas yang ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan ini ya, yang ada kaitannya dengan ramalan penjualan. Saya benar-benar baru akan ngecek apakah kalian itu sudah bisa melakukan hal yang paling basic, yaitu bikin anggarannya itu sekomprehensif dan sebenar mungkin. Oke, nah rencananya mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, mungkin kalau ada sisa pertemuan ya, saya akan contohkan ya, berikan sampel beberapa soal yang terkait dengan bagaimana kalau kalian harus memulai dari yang namanya dari yang namanya meramalkan penjualan. Seperti itu. Jadi siap-siap saja, entah nanti pakai metode apa ya, kalian bisa pelajari di Navarin. Untuk yang metode kuadrat terkecil sudah saya ajarkan di sini. Ya. Oke, jadi saya tunggu pekerjaan kalian di Kulino dan semoga penjelasan dari video ini bisa cukup membantu Anda untuk memahami materi di PowerPoint mata kuliah ini. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Ya, semoga berhasil, semoga paham. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di bawah sini ya, atau mungkin bisa nanti ketika ada review terkait dengan materi-materi yang akan diujikan pada saat UTS. Terima kasih.